Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi, NIM 21042347, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Peran Administrasi Negara dan Landasan Penyelenggaraannya. Peran administrasi publik. Peran administrasi Peran penting administrasi publik sebagaimana didefinisikan oleh John Rohr, seorang sarjana terkemuka Konstitusi Amerika Serikat, dan hubungannya dengan administrasi publik dan pegawai negeri untuk mengatur masyarakat. Para penulis juga berpendapat bahwa pemerintah dapat hidup tanpa badan legislatif, bahkan tanpa lembaga peradilan, tetapi tidak pernah tanpa administrasi. Pemerintah akan menjadi tidak berfungsi seperti kuda pincang dalam perlombaan derby. Administrasi publik sebagai bagian dari pemerintah telah ada sejak masa monarki. Ilmuwan politik dan ekonomi paling terkemuka India kuno, Chanakya 373 sampai 283 sebelum Masehi. Dalam risalahnya Arthashastra mendedikasikan bab-bab substansial untuk statecraft atau administrasi publik suatu negara. Administrasi publik memberikan banyak layanan kepada publik dan melayani kepentingan mereka dalam banyak hal. Dijelaskan Felix Anegro, inti sesungguhnya dari penyelenggaraan adalah pelayanan dasar yang dilakukan untuk masyarakat. Itu adalah administrasi yang menjamin keamanan dan perlindungan kehidupan dan properti anggota masyarakat dan dengan menjaga hukum dan ketertiban yang ada. Kemajuan ekonomi, budaya, dan bahkan spiritual dalam hal ini. Masyarakat tergantung pada administrasi publik. Fungsi sehari-hari dari mesin pemerintah, urusan luar negeri, dan yang paling penting dari semuanya, pertahanan nasional adalah fungsi penting lainnya yang dilakukan oleh administrasi publik negara. Di negara modern, peran dan ruang lingkup administrasi publik terus berkembang dan mencakup semua. Kita sudah melewati negara bagian tarif license yang hanya bertanggung jawab untuk memelihara hukum dan ketertiban. Negara modern yang mengharapkan pemerintah untuk memberikan lebih banyak telah melihat peran administrasi publik berubah secara dramatis sejak masa itu. Peran dan fungsi saat ini yang diadopsi oleh administrasi publik berutang asalnya pada perubahan yang telah disaksikan oleh sejarah manusia dalam beberapa abad terakhir. Perubahan penting pertama adalah revolusi industri yang mengakibatkan urbanisasi di kota-kota besar dunia. Kedua, terjadi perubahan filosofi politik dan intervensi negara minimalis atau laissez-faire dan individualisme menjadi kesejahteraan sosial. Dua perang dunia yang digabungkan dengan skenario internasional yang berubah dengan negara-negara baru, aliansi dan organisasi seperti pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa menimbulkan kebutuhan untuk mereformasi tujuan administrasi dalam masyarakat. Tidak hanya di dalam suatu bangsa, tapi juga dalam kaitannya dengan dunia. Terakhir, peningkatan populasi dunia berarti tekanan luar biasa pada sumber daya yang tersedia. Peran menyediakan fasilitas dasar seperti makanan dan tempat tinggal telah jatuh ke tangan pemerintah. Menurut E.N. Gladden, ada 3 karakteristik administrasi publik yang efisien. Yang pertama yaitu itu harus memenuhi tujuan fungsional yang telah dibuat. Yang kedua, harus mampu memenuhi kebutuhan jangka panjang
yang mungkin timbul akibat perubahan teknik administrasi atau perubahan lingkungan sosial yang lebih penting dan berpengaruh. Yang ketiga, ini perlu menyesuaikan dengan rencana terpusat, tetapi juga mengakomodasikan permintaan khusus dan khusus dari unit departemen tertentu. Ada peningkatan kesadaran di antara warga suatu negara tentang hak-hak mereka dan kewajiban pemerintah. Dengan demikian, peran dan fungsi administrasi publik juga menjadi cukup dinamis dan terus berkembang untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang terus berubah. Intervensi teknologi, penggabungan prinsip-prinsip manajemen baru dengan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi pelanggan akhir adalah beberapa tren baru di bidang administrasi publik. Selanjutnya, landasan penyelenggaraan administrasi negara Indonesia. Yang pertama, landasan idil atau Pancasila. Pancasila sebagai landasan idil dapat dipahami dalam satu pemahaman melalui 4 pokok pikiran dengan skema berikut, seperti dikutip dari suplemen buku ajar pendidikan Pancasila yang ditulis Julia Jahir. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, sila persatuan Indonesia. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Negara berkedaulatan, rakyat berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Yang keempat yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara hendaknya menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, maka Pancasila menjadi ideologi negara. Artinya, Pancasila merupakan etika sosial, yaitu seperangkat nilai yang secara terpadu harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu landasan konstitusional. Landasan konstitusional adalah konstitusi dasar yang menjadi sebuah pedoman pokok di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara menjadikan konstitusi sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan tata negara. Konstitusi mencakup segala macam ketentuan dan peraturan ketatanegaraan atau hukum dasar dari sebuah negara. Salah satu tujuan konstitusi adalah membatasi kekuasaan untuk menghindari kesewenang-wenangan. Landasan konstitusional bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Makna UUD 1945 sebagai landasan konstitusional yaitu UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dipahami sebagai hukum dasar tertulis bagi bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan negara. Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang memuat seperti hasil perjuangan politik bangsa di masa lampau, tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan
baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang. Suatu keinginan mengembangkan kehidupan ketatanegaraan yang hendak dipimpin. Selanjutnya yang ketiga, yaitu landasan operasional. Landasan operasional adalah sebuah landasan yang digunakan untuk mengelola kehidupan nasional sebuah negara secara keseluruhan. Landasan operasional dijadikan sebagai dasar hukum material yang memberi arah serta menjadi pedoman pengelolaan oleh pemegang kekuasaan dalam mengelola sebuah negara. Landasan operasional biasanya berupa landasan pelaksanaan dari sebuah konstitusi dan landasan ideal. Landasan operasional di Indonesia bisa berupa peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia yang dalam lingkup kepentingan nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 tentang diri dan lingkungannya serta tanah airnya sebagai negara kepulauan. Dalam kemajemukan Indonesia, wawasan Nusantara diharapkan dapat menjadi pegangan operasional dan latar belakang sikap, pola pikir, dan tingkah laku setiap penyelenggara negara dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir yaitu landasan kebijakan lain. Landasan ini pada umumnya tertulis, tetapi ada pula yang tidak tertulis. Landasan kebijakan yang tertulis dapat berupa peraturan perundang-undangan dan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan. Yang pertama, peraturan perundang-undangan. Dapat dikatakan hampir seluruh aspek dalam administrasi negara diatur dengan dan berlandaskan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksud untuk adanya kepastian hukum, karena Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, melindungi masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang, baik dari aparatur maupun dari pihak lain. Yang ketiga, melindungi aparatur dari tindakan masyarakat yang melawan hukum. Selanjutnya yang kedua, kebijakan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan, sebagaimana termuat dalam pidato-pidato kenegaraan presiden, program kabinet, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang kurang, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.